Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai tobacco mosaic virus, di mana di sini saya sendiri, yakni Jurnanita R, akan memaparkan mengenai karakteristik dari tobacco mosaic virus itu sendiri, di mana di sini karakteristiknya itu memuat ciri-ciri morfologi dan anatomi tobacco mosaic virus. Nah, selanjutnya mengenai ciri-ciri dari tobacco mosaic virus, di mana kita dapat melihat gambarnya di sini, yakni di mana adapun ciri-ciri dari tobacco mosaic virus ini, yakni tobacco mosaic virus ini kaku, di mana berbentuk batang yang mengandung RNA yang menyebabkan distorsi dan lumpuh daun pada berbagai tanaman, terutama pada tanaman tembakau. Nah, yang dimana ditularkan oleh serangga pada saat mereka memakan jaringan tanaman. Nah, tobacco mosaic virus sendiri ini adalah virus pertama yang ditemukan. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini adalah gambar dari morfologi tobacco mosaic virus, di mana tobacco mosaic virus sendiri ini mempunyai partikel berbentuk batang. Nah, di mana panjangnya dengan ukuran 300 kali 18 nanometer. Nah, dia juga ini memiliki genom RNA saja. Nah, pada beberapa serangga ini mampu menularkan tobacco mosaic virus, tetapi tidak efisien, di mana karena virus tobacco mosaic virus ini mempunyai ketahanan yang tinggi dan sangat mudah ditularkan. Kemudian di sini ada gambar ketiga, di mana ini adalah anatomi dari tobacco mosaic virus itu sendiri, di mana partikel virus ini berbentuk virion. Kemudian virus tidak memiliki bagian-bagian sel seperti membran plasma, sitoplasma, dan inti. Kemudian virus berupa partikel kecil yang disebut virion. Nah, virus ini tersusun dari asam nukleat dari selubung protein yang disebut kapsid. Nah, di mana gabungan asam nukleat dan kapsid disebut nukleokapsid. Nah, pada beberapa virus nukleokapsid ini diselubungi oleh membran yang disebut sampul virus. Nah, selanjutnya, sampul virus itu sendiri tersusun dari lipid dan protein, yang dimana berfungsi membantu virus masuk ke sel. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia, saya dari kelompok 2. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang unsur genetik dan klasifikasi virus. Nah, unsur genetik, perlu kita tahu bahwa asam nukleat adalah molekul pembawa informasi genetik. Nah, virus hanya memiliki satu jenis asam nukleat, yaitu DNA saja atau RNA saja. Nah, materi genetik tersebut dapat membentuk rantai tunggal atau rantai ganda. Nah, rantainya dapat membentuk melingkar atau biner. Nah, untuk klasifikasi virus, menurut CAB Internasional 2020, klasifikasi virus yaitu domain virus. Nah, familinya Virgoviridae, terus genusnya Tobamovirus, dan spesies tobacco mosaic virus. Nah, TMV di sini atau tobacco mosaic virus adalah jenis anggota dari sekelompok besar virus. Nah, dalam genus tobacco virus ini, tobacco virus ini adalah genus dalam keluarga virus Virgoviridae. Nah, banyak tanaman termasuk tembakau, kentang, tomat, dan labu berfungsi sebagai inang alami. Nah, saat ini ada 37 spesies dalam genus ini, termasuk jenis virus mosaik tembakau. Penyakit yang terkait dengan genus ini meliputi kasinotrik pada daun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadrias, NIM kita 18012 dari kelompok 2, yakni yang membahas virus tobacco mosaik virus atau TMV. Nah, saya di sini akan melanjutkan pemaparan dari saudari Sri Wahyuni. Nah, yang saya jelaskan adalah mekanisme replikasi, atau dalam hal ini mekanisme replikasi virus mosaik tembakau. Nah, prosesnya dimulai dengan virus ini menginfeksi sel inang, kemudian virus ini memasukkan materi genetiknya. Kemudian materi genetik yang ada dalam sel inang tersebut ditranslasikan menjadi beberapa kopi enzim replikasi dan protein selubung. Nah, kemudian beberapa kopi enzim replikasi ini melakukan sintesis unta yang komplementer dengan menggunakan unta yang cetak dari RNA. Selanjutnya, jadi unta yang cetak di RNA itu tujuannya untuk membentuk RNA agar persis seperti sel induk atau persis sebagai virus induk atau virus pertama. Selanjutnya protein selubung yang tadi ditranslasi selanjutnya disintesis, selanjutnya akan mengenali RNA yang telah dibuat. Kemudian protein selubung tersebut membentuk struktur yang disebut piringan protein. Nah, protein selubung yang disintesis pada saat transaksi virus tersebut akan mengenali bagian RNA, kemudian akan saling menyatu dan membentuk virus yang baru. Yang selanjutnya virus tersebut akan menginfeksi atau menyebar ke sel-sel lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Herat. Nah, di sini saya ingin menjelaskan peranan virus pada tumbuhan, yakni tobacco mosaik virus. Nah, adapun peranan tobacco mosaik virus atau TMV pada tumbuhan itu dapat menyebabkan kerugian pada tanaman, yang dimana virus ini itu ia menggunakan hasil fotosintesis pada sel-sel yang sedang tumbuh atau berkembang. Nah, virus ini itu langsung menyerang pada sel-sel yang sedang tumbuh atau berkembang. Nah, ketika daun tanaman yang terserang atau terinfeksi PMV itu akan mengakibatkan hasil fotosintesis berupa fotosintat yang seharusnya diproduksi untuk pembentukan daun mudah menjadi terhambat. Nah, sedangkan tanaman yang terinfeksi virus ini akan terjadi penurunan zat pengaturan tumbuhan atau hormon dan peningkatan kadar senyawa tumbuhan. Nah, cara virus ini terinfeksi itu atau menular yaitu ketika daun yang terinfeksi mengalami pergesekan dengan daun tanaman yang sehat. Nah, pergesekan ini itu disebabkan karena adanya faktor lingkungan, yakni seperti adanya angin. Adapun mekanisme penyebaran virus ini itu di mana virus ini kan menggunakan protein dalam melakukan pergerakan. Nah, gerakannya itu untuk menyebar dari sel ke sel melalui plasmodermata yang menghubungkan sel tumbuhan. Nah, sehingga TNV RNA dapat berpindah ke sel yang berdekatan, melepaskan protein pergerakan dan protein inang dan melalui babak baru infeksi. Saat virus berpindah dari sel ke sel, virus akibatnya mencapai sistem vaskular tanaman atau vena untuk penyebaran sistematik yang cepat melalui flum ke akar dan ke ujung tanaman yang akan tumbuh. Baik, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadira, NIM H03180006 dari kelas Pendidikan Biologi A 2018. Saya dari kelompok 2 ingin membahas tentang materi penanggulangan virus. Sudah sampai saat ini kita belum dapat menemukan obat resmi untuk penyakit yang diakibatkan oleh virus mosaik tembakau. Akibatnya segala upaya harus dilakukan untuk mencegah penyakit masuk ke taman. Virus mosaik disebarkan oleh serangga yang memakan tumbuhan. Kutu daun, wereng, lalat putih, dan kumbang mentimun adalah hama taman. Umumnya yang dapat menularkan penyakit ini tanah, benih, pot starter, dan wadah dapat terinfeksi dan menyebarkan virus ke tanaman. Stek atau bagian dari tanaman yang terinfeksi juga akan membawa virus. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.